saya itu melihat ada sosok mata yang ada di atas saya, melihat saya. Setelah kita makan, saya sudah merasa, kok suhu sama dimensinya serasa beda ya. Tapi teman saya itu malah yang biasanya nyantai itu jalannya udah udah kayak terburu-buru. Nah, udah duluan ninggal saya. Otomatis saya kan panik ya, ada apa ini? Saya jadi tanda tanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman pribadi saya dalam mendaki gunung ya. Di sini kita itu mendaki Gunung Sumbing namanya. Itu termasuk dari salah satu S3-nya Jawa Tengah. Kalau S3-nya Jawa Tengah kan ada Sindoro, Sumbing, sama Slamet. Nah, kita itu di Sumbing. Berarti bisa dikategorikan itu gunung tertinggi kedua di Jawa Tengah gitu, bro. Kita itu naik berenam, yang satu perempuan, dan itu baru pemula, dan itu baru pertama kali naik ke gunung, langsung ke Gunung Sumbing tuh, bro. Nah, lalu kita itu berempat, yang empat itu startnya dari rumah, dan yang dua sudah duluan di base camp. Pada saat itu kita berangkat, yang 4 anak ini, saya sama 3 teman saya, yang satu perempuan, yang satu pemula itu berangkat sekitar jam 7:30 dari rumah. Kita berangkat jam 7:30 dari rumah menuju ke tempat sewaan perlengkapan lah ya. Orang namanya kita baru pemula semua itu, kita itu kayak perlengkapan, peralatan, dan lain-lain itu kita nyewa. Nah, sebelum kita lanjut, saya tegaskan lagi, di sini saya tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya ingin menceritakan tentang pengalaman pribadi saya dalam mendaki gunung ya. Saya di sini tidak bermaksud untuk menakut-nakuti kalian ataupun membuat pikiran kalian itu gimana. Ini tentang pengalaman pribadi saya ya, dan saya tidak bermaksud untuk menjelek-jelekan atau menyudutkan salah satu pihak. Oke, kita lanjut lagi. Setelah kita sampai di tempat rental atau tempat sewaan, kita itu ngurusin pembayaran, terus perlengkapan dan lain-lain. Sudah komplit perlengkapannya, kita jalan, lalu kita cari yang namanya logistik ya. Kita cari logistiknya itu di jalan. Kita itu pas mendakinya itu mendaki tektok ya, bukan camp ya. Di sini kita dari tempat rentalan, lalu kita jalan ke menuju base camp. Di tengah-tengah perjalanan kita itu mencari logistik untuk perlengkapan kita ya. Di sini saya itu mendaki Gunung Sumbing itu via Gerung ya, via Gerung sama 6 teman saya. Nah, sudah kita membeli makanan, logistik, lain-lain, dan minuman dan lain-lain, kita jalan menuju ke base camp. Ketika kita baru nyampe di base camp, saya dikabarin oleh salah satu teman saya bahwasanya sepupu saya, nah yang 2 anak ini perlu diketahui, yang satu itu teman, yang satu teman saya, yang satu itu adalah sepupu saya. Dan saya itu dikasih tahu oleh teman saya bahwasanya sepupu saya sedang ngurusin registrasi untuk pendakian kita, atau bisa dikatakan itu simaksi ya. Di situ kita itu baru nyampe parkiran, tapi sudah dikasih tahu seperti itu. Terus dia bilang ke saya bahwasanya, Mas, ini sudah lagi nyiapin registrasi sama simaksi ini dan itu. Saya cuma bilang, iya diurus saja dulu perlengkapannya apa aja, yang dibutuhkan apa saja. Yang dibutuhkan waktu itu adalah nama, nomor, alamat ya, terus KTP. Oke, jadi KTP-nya saya kasih untuk jaminan, untuk registrasi lah intinya lah. Nah, sudah itu kita itu ngumpul jadi satu, kita berencana atau merencanakan pendakian itu. Kita itu harus gimana terlebih dahulu, ngapain dulu. Nah, di situ perencanaannya yang pertama kita itu mencari tempat dulu untuk yang namanya istirahat. Ya, perlu ditekankan lagi, kita dari rumah ke tempat rental itu dari jam 7:30 sampai jam 9. Nah, dari tempat rental ke
base camp itu sekitar jam 11. Jadi kita sudah beres semua itu sekitar jam 12, jam setengah 12 sampai jam 12-an. Ya sudah, itu kita istirahat, kita beli nasi, makan dulu. Nah, di jam satunya kita itu mau mendaki atau mau mulai naik ke gunung ya. Kan kalau di Sumbing, kalau yang tektok dulu itu minimal itu jam 1 baru boleh start. Jadi di situ itu jam 1 kita itu start. Perencanaan kita itu startnya kita mau ngecek ya, tapi kala itu posisi rame. Kalau nggak salah itu apa ya, intinya itu hari libur. Saya di tanggal sama harinya itu lupa ya. Kita mau ngecek perencanaannya, tapi pas saya lihat ke tempat ojeknya itu udah banyak banget para pendaki lagi antri untuk ikut ngojek gitulah ya. Singkat cerita, kita itu berunding lagi gimana efektifnya gimana. Nah, lalu kita memutuskan untuk jalan kaki dari base camp ke pos 1. Kita jalan. Dari situ itu yang satu sepupu, yang satu teman saya itu udah duluan di depan, dan saya dengan 3 teman saya itu dibagi menjadi dua kelompok. Jadi 2 kelompok ya. Yang 3 teman saya itu di depan saya, dan saya sendiri di belakang. Ya setelah kita sudah membagi 2 kelompok, yang 3 teman saya di depan saya dan yang saya itu di belakang sendiri. Kenapa saya di belakang sendiri? Karena saya merasa tidak mampu untuk mengejar mereka, dan saya ingin hemat energi lah, intinya seperti itu ya. Di sini kita itu dalam pendakian itu tektok ya, bukan ngecamp. Oke, sudah itu kita nyampe lah di pos 1. Kita itu jalan ya, jalan, kita istirahat sebentar. Itu sudah mulai hutan ya, itu udah mulai hutan. Di situ kan ada 2 jalur, yang satu jalur lama, yang satu jalur baru. Nah, dulu kan saya pernah, sebelum kejadian ini saya itu sudah pernah ke Gunung Sumbing, tapi lewatnya ke jalur baru. Nah, di kali ini itu teman-teman saya itu merekomendasikan bahwasannya untuk naik ke jalur lama. Nah, padahal di jalur lama itu ya udah diwanti-wanti sama petugas base campnya bahwasannya katanya jalur lama ini yang pertama bahaya, yang kedua sepi, yang keempat udah vegetasinya udah banyak yang rimbun lah, intinya udah gelap banget lah. Di situ kan orang namanya pemula ya, egonya masih tinggi, termasuk diri saya kala itu malah merasa tertantang loh bro, merasa tertantang. Nah, jadilah kita jalan ke ke jalur baru, ke jalur lama. Oke, kita jalan-jalan. Di beberapa puluh meter kita masih oke aja nih, masih oke. Di situ itu tulisan pos berapanya itu udah nggak ada. Mungkin ada tapi saya tidak lihat, soalnya di saat itu ada badai. Ada badai dulu. Jadi kabut ya, kabut tebel banget. Center kita atau headlamp kita itu warnanya yang putih. Jadi kalau terkena kabut itu tidak tembus. Jadi kita harus hati-hati. Oke, sudah itu kita itu melewati badai tersebut ya. Selang beberapa waktu, tidak lama kemudian kita jalan itu udah mulai gerimis. Padahal itu pas kita start itu yang namanya jalan sama langit itu biru bro, padahal biru. Tapi waktu kita di gunung ya, kita di perjalanan itu udah mulai gerimis ya. Di saat mulai gerimis kita itu pelan-pelan lalu tidak lama kemudian itu gerimisnya reda.
terus terang lagi kan. Nah, terang lagi, di saat terang lagi kita itu memutuskan untuk untuk berhenti terlebih dahulu. Kita makan perbekalan kita ya. Saat makan perbekalan kita di situ, itu saya udah merasa aneh dengan tempat yang kita duduki. Kalau ada yang tanya, itu di mana mas, di pos berapa, saya lupa pos berapa. Intinya itu udah pohon apa sih itu namanya ya, pohon karet atau pohon apalah itu. Oke gitu, pohonnya yang tinggi-tinggi. Setelah kita makan, saya sudah merasa kok suhu sama dimensinya serasa beda ya. Tapi saya diam, tapi saya diam. Setelah itu teman kita yang empat sama yang perempuan yang satu itu udah jalan duluan di depan. Saya sama teman saya itu di belakang jalan pelan-pelan. Lalu teman saya bilang itu pengen kencing lah, intinya kencing. Terus saya juga kencing. Setelah kencing itu serasa kayak dia ngeliatin apa itu. Saya pikirkan teman kita yang ada di depan, saya pikirkan sambil kayak kelihatan ada cahaya gitu. Pas itu saya masih tenang, tapi kalau saya itu melihat ke samping saya, samping depan saya tidak melihat apa-apa. Mungkin di situ saya hanya merasakan perasaan saya saja, mungkin itu hanya perasaan saya. Tapi kita mulai jalan, teman saya itu malah yang biasanya nyantai itu jalannya udah udah kayak terburu-buru. Nah, udah duluan ninggal saya. Otomatis saya kan panik, ada apa ini? Saya jadi tanda tanya itu. Saya kejar, saya bilang, ada apa? Kalau bahasa Jawa, anak apa sih? Ada apa sih? Saya tadi kayak dengar suara orang di bawah, tapi nggak ada apa-apa. Terus saya bilang, udah biarin, nggak apa-apa, ayo jalan lagi. Pas itu gerimis lagi, hujan itu hujan, bukan gerimis lagi, itu udah hujan lebat. Yang namanya jalur lama di Gunung Suping itu vegetasinya lumayan masalah. Jalannya licin, itu belum bebatuan tapi itu masih tanah loh ya, tanah merah. Oke, kita jalan, kita itu nemuin yang namanya pohon tumbang. Kita nemuin pohon tumbang. Dikala saya itu sedang melewati pohon tumbang tersebut, saya itu melihat ada sosok mata yang ada di atas saya, melihat saya. Saya langsung merinding di situ. Terus saya diam. Terus teman saya nyebut saya, ada apa? Gak apa-apa, jalan lagi, jalan. Begitu jalan, entah kenapa itu saya bisa melihat kayak ada dua bola mata itu kayak memperhatiin saya, tapi itu warnanya putih agak kuning kayak gitu lah. Kayak memperhatiin saya. Terus saya jalan lagi, kita jalan lagi. Entah kenapa tiba-tiba teman kita yang ada di depan itu tiba-tiba berhenti. Ditanya kenapa, headlampnya mati. Wah, 6 anak, headlamp yang mati itu 4 anak yang di depan. Yang tidak mati cuma punya saya sama teman saya, cuma 2. Itu headlamp 4 itu bisa mati. Saya herannya itu bisa mati. Akhirnya kita jalan itu bareng terus, lalu ada insiden di mana itu teman kita itu kan pas hujan itu tidak menggunakan mantel, jadi kedinginan. Oke, lalu tidak lama kemudian udah subuh teman kita suruh untuk berhenti istirahat terlebih dahulu. Kita keluarkan P3K-nya, kita keluarkan emergensinya untuk nyelimutin teman kita yang kedinginan tersebut agar tidak terkena hipo. Sudah itu matahari mulai muncul. Sudah matahari mulai muncul, kita agak mendingan, istirahat, foto-foto. Terus kita lanjutin perjalanan sampailah di Sunrise Camp. Di Sunrise Camp kita itu udah mulai
nggak menggunakan headlamp ya, soalnya mataharinya udah terang. Ya mungkin kejadian itu yang di perjalanan menurut saya sangat menyeramkan. Kenapa? Sebenarnya itu cerita saya sama kejadian nyata itu lebih serem di kejadian nyatanya. Tidak semuanya saya ceritakan di sini. Soalnya saya takut ada yang salah persepsi gitu ya. Dan di sini ada cerita lagi, bro. Ceritanya itu ketika kita sudah sedang turun, saya masih ada ceritanya. Terus pas di rumah juga ada ceritanya. Ya, ada ceritanya lagi tentang pengalaman saya di Gunung Sumbing. Mungkin kita lanjutin di part 2 selanjutnya. Oke, kita di sini saya akan memberikan pejangan ya bagi semuanya saja. Kita dalam mendaki gunung itu tidak mengandalkan keegoisan kita. Kita tidak mengandalkan ego kita sendiri ataupun nafsu kita sendiri, melainkan di gunung kita itu susah bareng, senang bareng. Contohnya seperti tadi ada teman kita yang hampir hipo, kita tungguin. Terus ketika headlamp teman kita itu mati, kita barengin. Sampai-sampai saya menggunakan senter HP untuk menerangi rute perjalanan. Jadi kalau di gunung saya sarankan teman-teman jangan saling tinggal ya, minimal itu ada temannya ya, untuk saling menjaga, intinya seperti itu. Oke, dari saya sekian, terima kasih ya. Buruknya jangan diambil, hikmahnya silahkan diambil. Terima kasih dari saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke part 2.